Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di kuliah bersama saya di semester Gasal 2020-2021 ini. Nanti kita akan belajar bersama-sama sebuah mata kuliah yang nanti namanya berbeda ini untuk dua jurusan. Kebetulan sebenarnya intinya atau kontennya nanti sama. Di jurusan fisika, di jurusan biologi dulu ya, jurusan biologi dulu. Nanti kuliahnya disebut sebagai Computer Assisted Instruction, atau kalau di fisika namanya nanti berubah jadi ini, pembelajaran fisika berbantuan komputer. Intinya juga sama, kita belajar tentang menggunakan komputer, mengembangkan produk-produk komputer yang berbasis komputer untuk bisa menunjang proses pembelajaran. Jadi bagaimana nanti komputer bertindak sebagai subjek ataupun objek dalam pembelajaran yang sedang diselenggarakan. Jadi kita nanti intinya kita nanti akan berusaha menjadi sebuah developer produk atau pengembang produk yang berbasis komputer untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, jadi banyak aplikasi-aplikasi yang nanti bisa dikembangkan atau produk-produk yang bisa dikembangkan dengan bantuan komputer. Jadi nanti seperti produk-produk yang mungkin sudah banyak diketahui bersama adalah seperti produk-produk dari Ruang Guru, Zenius, kemudian sistem tes online dan seterusnya. Itu adalah penerapan produk komputer yang bisa menunjang pembelajaran. Artinya tidak harus siswa nanti belajar dari manusia, tetapi bisa dibantu oleh komputer dalam proses belajarnya. Jadi selama ini nanti kita proses PJJ nanti juga akan menerapkan CAI atau pembelajaran yang berbantuan komputer. Jadi nanti saya akan develop beberapa produk yang nanti penjenengan atau sampean gunakan sebagai sarana untuk belajar dari rumah masing-masing, gitu ya. Nah, kalau di jurusan fisika, anak-anak jurusan fisika, teman-teman fisika pastinya sudah tahu dan saya. Jadi nanti saya perlu sedikit kenalan untuk yang dari jurusan biologi, karena mungkin saya belum pernah ketemu. Ini yang semester 5 nggih. Semester 5 saya ini, nama saya Gaguris Biantoro nggih. Saya dosen jurusan Tadris Fisika sebenarnya, dan kebetulan diperbantukan untuk ngajar di jurusan biologi di mata kuliah ini Computer Assisted Instruction. Oke ya. Nanti di sini kita akan belajar beberapa aplikasi atau software yang bisa digunakan untuk mendevelop atau mengembangkan produk-produk pendidikan yang mampu menunjang pembelajaran. Nah, nanti diantaranya adalah ini ya. Sebelum kita belajar software-softwarenya, nanti saya juga akan sampaikan teknologi pembelajaran tentang teknologi pembelajaran yang berbasis komputer atau computer for learning. Jadi nanti bagaimana peran komputer dalam pembelajaran itu, posisinya di mana, bisa sebagai apa kan, teman-teman. Nah, kemudian nanti kita akan mulai belajar jenis-jenis CAI atau Computer Assisted Instruction atau pembelajaran yang berbantuan komputer itu apa saja jenisnya kan, teman-teman. Nah, nanti baru kita akan mulai menyentuh beberapa aplikasi. Di antaranya ini Smart Apps. Ini adalah Smart App Creator. Ini adalah program aplikasi yang nanti yang bisa mengembangkan APK atau aplikasi yang berbasis Android. Jadi jenengan bisa membuat aplikasi-aplikasi Android dari Smart Apps Creator 3. Sebenarnya untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android itu ada aplikasi khusus. Coba saya tunjukkan. Ada aplikasi khusus. Ini ya. Ada aplikasi khusus. Nah, ini namanya adalah Android Studio. Android Studio. Oh, Android Studio-nya sudah saya uninstall ini. Ada Android Studio, tapi di situ nanti dia berbasis programming atau pemrograman. Jadi kalau berbasis pemrograman tentunya nanti tidak bisa kita pelajari dalam waktu singkat. Makanya saya carikan aplikasi Smart App ini untuk bisa digunakan. Kemudian kita nanti akan belajar lagi tentang Camtasia Studio. Camtasia Studio ya, Camtasia Studio ini kita belajar Camtasia Studio. Itu adalah
sebuah software untuk editor video, dan ini sudah saya terapkan juga untuk membuat video pembelajaran ini. Nah, kemudian Edromax itu adalah software ini. Edromax mana ini? Edromax ya. Edromax ini adalah software yang bisa kita gunakan untuk mengenerate beberapa program visualisasi. Nah, ini kita bisa membuat di sains, misalkan kalau di fisika nanti kita bisa membuat beberapa gambar-gambar yang berhubungan dengan fisika, mempermudah kita untuk menggambar model-model kasus-kasus di fisika. Di biologi juga nanti bisa untuk menggambar bentuk-bentuk biologi, ini ada aplikasinya. Kimia juga bisa, matematik juga bisa. Nanti kita akan coba belajar bersama. Kemudian kita nanti juga belajar bagaimana mengembangkan atau membuat mind map atau peta konsep dari sebuah topik atau bab yang akan kita ajarkan ketika nanti sampean sudah jadi guru misalkan konten. Nah, kalau kita pakai manual dengan Word tentunya pasti butuh waktu yang lama untuk mengembangkan, membuat mind map. Kita harus ngedrak satu persatu masing-masing misalkan text box atau bentuk shape itu ya, kemudian baru kita garis satu-satu, dan itu waktunya lama. Nah, di sini nanti kita bisa mengenerate mind map dengan gampang. Nah, gitu ya, nanti kita akan pelajari ini, dan nanti akan juga saya sertakan link untuk bisa sampean download master aplikasinya, bisa diinstal sendiri, saya ajarkan nanti ya. Itu kemudian lagi apalagi kayak tadi, setelah Edromax nanti kita juga ini tes dan penilaian berbasis Google Form. Nanti kita pakai Google untuk bagaimana bisa mengembangkan sebuah tes atau aplikasi ujian atau penilaian assessment yang bisa digunakan oleh guru untuk mengukur kemampuan dari siswanya. Nah, kita pakai yang free dari Google saja. Sebenarnya ada banyak aplikasi, jadi nanti bisa sampean atau penjenengan cari sendiri beberapa aplikasi lain yang bisa mendukung untuk kebutuhan ini. Dan kemudian kita akan belajar sedikit tentang Learning Management System. Learning Management System atau LMS. LMS itu gampangannya, nanti selama e-learning ini kita juga pakai LMS. Kita pakai e-learning.iain.ac.id itu. Dari situ nanti ada panduan-panduan, ada beberapa pembelajaran yang disediakan di situ, dan sampean bisa masuk untuk mengakses materi pertemuan 1, pertemuan 2 dan seterusnya. Itu adalah bagian dari yang namanya LMS, Learning Management System. Nah, nanti kita coba bisa lihat contoh-contoh Learning Management System yang sederhana. Misalkan ada Google Classroom, Edmodo, kemudian ada lagi Moodle dan lain-lain. Nanti yang itu populer, 3 itu yang populer, dan yang punya kampus kita memang di-develop oleh teman-teman di bagian IT kampus. Itu sudah di-develop sendiri Learning Management System di e-learning.iain.ac.id itu nggih, iain-ac.id nggih. Nah, sama nanti yang di jurusan fisika dan biologi sama, nanti kita akan belajar ini semua. Dan ini nanti ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama. Ini silahkan nanti RPS-nya bisa dibaca sendiri. Ini nggih, karena kita tidak bisa berkelompok untuk bekerja, maka nanti tugasnya kita pakai tugas individu ini. Kita pakai tugas individu, porsinya besar ini 50%, makanya nanti keaktifan dan produk-produk jenengan yang atau sampean yang berbasis yang produk-produk yang ditugaskan itu nanti menjadi penentu terbesar skor akhir di mata kuliah ini nanti. Nah, tentunya nanti juga ada UTS dan UAS. Nanti bisa kita kondisikan UTS dan UAS-nya bisa tulis ataupun nanti by project. Jadi nanti ini bisa dimasukkan dalam sebuah project sampai mengembangkan sebuah produk yang nanti dikumpulkan. Ngoten nggih. Jadi nanti saya sambil jalan saja, saya lihat kondisinya dulu karena kita serba masih terbatas nggih. Oke nggih, nanti bukunya kita pakai ini untuk referensi teksnya. Needs Interaction Media and Technology for Learning, nanti
saya kasih linknya untuk bisa di download di dashboardnya e-learning gitu ya. Kemudian ada lagi buku Zanweski, ini tentang educational teknologi, nanti juga saya kasihkan linknya di dashboard e-learning. Kemudian yang perlu panjenengan pahami juga, sampean pahami bahwa tetap upayakan sampean upayakan sebelum memulai belajar nanti monggo melakukan doa dan tilawah rutin, surat-surat pendek itu ya, nggih. Kemudian nanti yang penting ini juga bahwa ketika memulai belajar usahakan posisinya ya memang posisi dalam belajar sambil duduk bersiap, fokus, tidak disambi-sambi, jangan sambil rebahan itu ya. Itu posisi-posisi yang menunjang belajar tolong dikondisikan sendiri. Nah, nanti ini adalah susunan dari bahan-bahan kajian setiap minggunya yang kita akan gunakan. Dan kemudian di sini yang perlu sampean pahami adalah strategi atau metode dan media yang kita gunakan. Media yang kita gunakan nanti kita pakai asinkronus, karena di e-learning sendiri ada metode asinkronus sama metode sinkronus. Kalau sinkronus itu kita pakai teleconference, Zoom meeting atau dan sebagainya. Kemudian yang asinkronus nanti sifatnya seperti ini, nanti yang kita praktekkan ini adalah asinkronus. Jadi saya menyampaikan materi, nanti jenengan bisa mengakses di e-learning itu, di e-learning. Kemudian jika ada diskusi bisa lewat forum chattingnya. Kemudian nanti kalau di akhir bulan misalkan kita bisa masih memungkinkan sama juga memungkinkan untuk kuota dan sebagainya, kita bisa pakai sekali-kali pakai metode sinkronus untuk bisa kita konsultasi bersama-sama langsung live dan kita bahas permasalahan-permasalahan yang sampai hadapi ketika melakukan praktek-praktek tentang apa yang sudah saya berikan. Nanti misalkan cara nginstalnya, misalkan nanti cara prakteknya ada kendala apa atau pengen improve gimana, nanti kita bisa bahas di saat sinkronus kita pakai teleconference atau online meeting gitu ya. Dan ini beberapa yang perlu kita pelajari. Nanti kita akan belajar dulu di pertemuan ini sedikit saja saya sampaikan tentang computer for learning, ada CAI, CMI, kemudian nanti kita yang pertama belajar Hydromax, Camtasia Studio, Hydromax ini ya, Camtasia Studio, kemudian kita UTS, kemudian kita tes, kita coba Google Form, kemudian ada lagi nanti kita coba LMS, dan kita nanti terakhir coba aplikasi Smart App Creator 3 untuk mengembangkan aplikasi Android. Nah, kita mengembangkan aplikasi Android dari sini. Oke ya. Gitu ya. Nah, saya pikir itu untuk pengantar kita tentang apa-apa yang kita pelajari selama 1 semester, dan tentunya nanti saya juga mengharap komitmen sampean untuk tetap serius belajar walaupun dari rumah masing-masing. Karena nanti sebenarnya mata kuliah ini harusnya porsinya lebih banyak di era sekarang, karena kita serba berteknologi sekarang. Di pendidikan pun juga implementasi teknologi ini diperlukan. Jadi saya mohon nanti teman-teman bisa menyesuaikan diri dan bisa serius untuk mengembangkan kompetensi di bidang teknologi ini. Gitu nggih. Terus yang pertama kita belajar apa tadi nggih? Computer for learning ya, computer for learning. Oke, computer for learning kita pakai bukunya Robert Heinitz sini. Nah, ini outline-nya, knowledge objektifnya di bab ini, di bab berapa ini? Bab 9 ini ya, di bab 9 buku itu. Nanti objektifnya, targetnya sampai belajar itu adalah untuk bisa memahami perbedaan CAI dan CMI, Computer Assisted Instruction dan Computer Managed Instruction. Jadi kemampuan bagaimana komputer bisa bersifat membantu pembelajaran dan komputer memanage pembelajaran, itu nanti beda. Nanti kita coba ulas bagaimana perbedaannya nanti ya. Ini ada beberapa hal lagi nanti. Nah, ini istilah-istilah yang perlu dipahami tentang komputer dan perannya itu nanti. Kemudian ini yang pertama langsung saja kita sini nggih. Nah, there are two major application of computer in
instruction. Jadi di dalam pembelajaran itu ada dua aplikasi komputer yang menunjang pembelajaran. Yang pertama adalah Computer Assisted Instruction dan Computer Managed Instruction. CAI atau Computer Assisted Instruction itu student interact directly, berinteraksi langsung dengan komputer as part of the instructional activity. Nah, komputer itu menjadi bagian dari instructional activity atau aktivitas pembelajaran. Jadi komputer digunakan sebagai sumber belajarnya siswa, dan siswa langsung mengakses komputer itu untuk belajar. Jadi langsung interaksinya siswa sama komputer. Itu CAI, artinya memang benar-benar komputer bersifat sebagai media atau lawan belajar dari siswa. Kemudian nanti kalau di CMI, CMI, the computer help both instructor and student in maintain information about student and engaging instruction. Berarti nanti CMI inilah yang membantu kalau komputer berfungsi sebagai CMI, berarti komputer ini adalah fasilitas atau perantara terhubungnya guru sama murid. Jadi guru sama murid nanti bisa berinteraksi melalui media komputer. Nah, di zaman sekarang nanti ada dua istilah. Kalau di CAI itu ada dua istilah. Yang satu pembelajaran peran komputer itu. Di peran komputer, bentar, saya ganti. Peran komputer nanti, peran komputer itu bisa ke CAI, bisa ke CMI. Nah, CMI ini yang sekarang nanti disebut sebagai LMS. Kalau ini modelnya adalah e-learning. Kalau di e-learning nanti CMI ini adalah berupa LMS. Jadi yang memanage instruction, guru dan murid bisa berinteraksi lewat namanya komputer. Itu ya. Nanti ini adalah role of computer in learning, peran komputer dalam pembelajaran. Nanti ada as an object of interaction, as a tool, as a instructional device, as a means of teaching logical thinking. Nah, nanti ini adalah 4 peran dalam komputer. Jadi komputer itu bisa kita gunakan, kita bisa develop sebagai objek pembelajaran, bisa sebagai alat bantu pembelajaran, bisa sebagai instructional device atau perangkat untuk mendukung pembelajaran. Kemudian as a means of teaching logical thinking. Jadi nanti bisa membantu untuk mengasah logical thinking. Nah, nanti ini contoh-contohnya bisa sampai baca sendiri. Object instruction itu apa saja penjelasannya, tools. Nah, nanti sebenarnya ada tulisan, nanti saya linknya di LMS ya. Jadi nanti sebenarnya bisa baca-baca ini seputar CAI ya, teacher logical niku teaching logical thinking. Berarti komputer ini juga mengajarkan logika tinggi. Nah, ini akan terbukti jika sampean terbiasa menggunakan komputer. Makanya nanti penggunaan komputer ini harus dibiasakan, karena dengan mengakses komputer itu juga akan mengasah logical thinking. Jadi beberapa tool yang ada di komputer, misalkan ini untuk apa, tombol ini. Kalau kita mau menyusun sebuah produk itu kita bisa melakukan proses yang simpel bagaimana. Nanti di situ akan terasah ketika sampean sering belajar dengan komputer ini ya, belajar dengan komputer. Nah, itu sedikit saja contohnya CAI, CMI, nanti ada perannya sendiri ini, integrating computer in learning. Nah, sendiri CAI sendiri nanti ada jenis-jenisnya atau tipe-tipenya. Ada tipe-tipe dari CAI, ada tipe
ada tipe-tipe dari CAI seperti di bagian bawah ada enggak di sini. Kalau tidak ada saya carikan di buku saya saja, ini di tulisan saya. Ini tadi di tulisan saya ada, ini tadi peran komputer dalam pembelajaran. Jadi ini kan tadi apa, yang pertama bisa sebagai 4 peran komputer dalam pembelajaran. Ini bisa sebagai objek pembelajaran. Ini tadi ini sebagai objek pembelajaran, dan kemudian bisa sebagai apa tadi, komputer sebagai alat atau sarana pembelajaran. Kemudian ada lagi komputer sebagai perangkat pembelajaran, dan komputer sebagai sarana yang mampu mengajarkan berpikir logis. Nah, kelebihan dan kelemahan menggunakan komputer ini macam-macam. Beberapa kelebihannya, learner control. Pembelajaran basis komputer ini berarti kan yang mengontrol atau mengendalikan perangkatnya adalah si siswa sendiri. Jadi nanti itu siswa bisa leluasa untuk menggunakan komputer sebagai sarana belajar. Misalkan kalau ini belajar tentang komputer, struktur komputer, coba kita cari di sini. Misalkan kita cari struktur komputer. Nah, ini adalah bagian dari keleluasaan yang diberikan komputer yang langsung dikendalikan oleh siswa. Ya, di sini posisi saya sebagai siswa, ini saya mencontohkan sebagai siswa yang langsung belajar menggunakan komputer ini. Nah, ini struktur komputer. Misalkan kalau kita mencari part komputer, nah ini ada part-part komputer. Nah, ini silahkan bisa dipelajari. Sampai pengen belajar part komputer misalkan gitu, belajar part komputer misalkan. Coba ini saya scroll ke bawah, ada part komputer misalkan. Apa saja part komputer itu, coba saya carikan. Nah, ini misalkan di part komputer ini ada namanya power supply. Ya, berarti komputer itu harus butuh power supply. Fungsinya untuk apa? Kemudian sistem fan itu apa? Floppy disk. Kalau dulu ada floppy disk, kalau sekarang udah tidak ada, semuanya berbasis flash disk atau CD pun sudah mulai ditinggalkan. Kemudian ada heatsink, kemudian ada hard drive, ada optical drive, ada RAM modul, ada prosesor, ada motherboard. Nah, ini kalian bisa pelajari di sini tentang struktur komputer. Nah, ini perlu dipelajari karena nanti ketika sampai belajar komputer atau menggunakan komputer sebagai sarana untuk mengembangkan produk-produk pembelajaran, maka tentunya ada spek-spek atau spesifikasi hardware maupun software yang harus dipenuhi. Misalkan harus komputernya bagaimana, prosesornya bagaimana, RAM-nya harus gimana, dan seterusnya. Ketika sampai nanti membuat atau menggunakan software, kemudian Windows-nya atau operating sistemnya, ada OS dan seterusnya, itu ya. Nah, itu menarik agar nanti sampai punya pengetahuan tentang komputer. Maka saya tugaskan saja, ini untuk di pertemuan pertama agar nanti sampean bisa paham tentang komputer. Berarti tugas pertamanya adalah sampean silahkan membuat resume atau rangkuman tentang ini, jenis part komputer dan fungsinya, jenis part komputer dan fungsinya ini ya. Jadi nanti dibuat, ini tidak usah maksimal 2 lembar, 2 halaman saja, maksimal 2 halaman, maksimal 2 halaman saja, 2 halaman, jangan terlalu panjang, tulis tangan saja, nanti tinggal difoto dan dikirimkan lewat LMS gitu ya. Ini sambil jalan, berarti ini perlu sampai pelajari tentang jenis part komputer dan fungsinya. Ini nanti untuk memahami struktur kerja komputer, atau laptop. Kalau sekarang yang tren kan laptop, komputer. Nah, nanti komputer sama laptop ini juga ada perbandingannya masing-masing. Yang penting sampai paham dulu jenis part dan fungsinya itu untuk apa saja. Oke, nah sekarang
Saya pikir itu dulu untuk pertama kita kuliah. Yang jelas intinya kita belajar CAI nanti ya, atau pembelajaran berbantuan komputer. Intinya adalah kita nanti CAI atau pembelajaran fisika berbantuan komputer sama saja. Ini intinya nanti kita belajar tentang bagaimana kita develop produk. Nanti produknya bisa apa, image, gambar, melalui misalkan gambar apa tadi, bagaimana kita bisa menggunakan software untuk menggambar mind map, menggambar visualisasi sains, fisika atau biologi. Kemudian kita bisa mengembangkan apa nanti video pembelajaran dengan software Camtasia. Kemudian kita bisa mengembangkan lagi apa, instrumen tes atau evaluasi. Kemudian kita bisa lagi satu apa, mengembangkan aplikasi berbasis Android, karena mau tidak mau kita akan arahnya juga ke smartphone pembelajaran sekarang. Jadi 4 target ini dibantu oleh software tadi, namanya apa, Edromax, terus Camtasia Studio, kita pakai Google Form, terus kemudian kita pakai Smart Apps Creator 3. Itu target kita untuk belajar CAI ataupun apa tadi, pembelajaran fisika berbantuan komputer. Nah, sementara ini dulu silahkan dipelajari di apa, resume tadi tentang apa part komputer dan fungsinya. Oke. Dan ditambah lagi tadi, dipahami lagi tentang apa, CAI sama CMI, atau sekarang kalau di e-learning namanya nanti LMS, Learning Management System. Oke ya, sementara itu yang perlu saya sampaikan di pertemuan pertama. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan aplikasi yang sebelumnya nanti akan saya kirimkan link untuk bagaimana menginstal. Di pertemuan pertama nanti bisa saya sambil pandu untuk cara menginstalnya gitu nggih. Oke, sementara ngoten saya akhiri dulu, minta maaf salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.